Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala murid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya sangat menarik sekali nih. Yang mana kata-kata ini sempat sekali tren khususnya di kalangan remaja. Langsung saja tema kita pada hari ini yaitu bercanda dalam pandangan Islam itu sebenarnya boleh atau tidak. Mari kita bahas bersama-sama, kita sapa terlebih dahulu Kak Alma. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Alma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali ya. Gimana Kak Pipi kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma. Oke nih sahabat Oase, kita akan membahas berkaitan tentang kata bercanda. Ini kan sering sekali nih di kalangan remaja mengungkapkan kata-kata bercanda ini. Oke nih Kak Alma, sebelumnya kita membahas lebih jauh nih ya. Sebenarnya nih, bercanda itu boleh nggak sih di dalam pandangan Islam? Baik sahabat Oase, jadi kata bercanda itu yang sering kita dengar di tren akhir-akhir ini, bahwa gimana sih pandangan Islam gitu terkait kata bercanda ini atau perilaku bercanda ini. Jadi dalam Islam itu kita diperbolehkan untuk bercanda, tapi tidak melewati batas. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan, nggak ada pihak yang tersinggung, nggak ada pihak yang tersindir. Yang mana bercanda itu tujuannya adalah untuk kita menghibur ketika kita kan kadang suka penat, lesu gitu. Ketika dengan bercanda kan kadang gairah semangat kita itu akan muncul lagi gitu. Maka penting juga ketika kita ada di sebuah pertemanan, ada orang yang suka bercanda gitu, tapi yang mana bercandanya itu emang nggak di luar batas gitu kan. Banyak orang yang bercanda itu di luar batas gitu, sampai bisa menghina ataupun body shaming, itu kan banyak sekali gitu. Nah dalam Islam bercanda yang diperbolehkan itu adalah bercanda yang memang dia bisa menghibur, bisa menaikkan semangat diri kita gitu, yang bukan menjadi hati orang itu menjadi terganggu atau tersinggung. Oke, jadi pada intinya bercanda itu boleh selagi tidak melewati batas begitu ya Kak Alma. Oke nih, yang kita tahu sebenarnya kan Rasulullah SAW ini kan sebagai teladannya umat Islam ya Kak Alma. Nah sebenarnya nih bagaimana sih Rasulullah ini menanamkan bercanda ini dalam kehidupan sehari-harinya? Ya itu tadi, jadi ketika Rasulullah itu bercanda nggak sih gitu kan, banyak orang yang ngomong seperti itu. Rasulullah juga sering bercanda ketika beliau bersama dengan para sahabatnya ataupun dengan keluarganya, istrinya gitu. Sebagai contoh, waktu itu sahabat Anas bin Malik ketika itu dipanggil oleh Rasulullah, ya zal uzunain, yang mana artinya adalah wahai yang memiliki dua telinga. Nah itu sebuah candaan kan, tapi candaannya itu bersifat benar. Jadi kata Aisyah itu ketika Rasulullah bercanda itu beliau suka bercanda, tapi beliau bercandanya itu benar gitu, nggak melenceng, nggak. Yang mana kadang orang bercanda itu kan dia bukan pada faktanya gitu, tapi Rasulullah ketika bercanda apa yang beliau bercandakan itu adalah yang benar gitu. Seperti contoh lain ketika seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah, yang mana nenek-nenek itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya untuk masuk surga. Lalu Rasulullah menjawab kepada nenek itu, di surga itu tidak ada wanita tua gitu. Nah kan si nenek itu hatinya itu merasa sedih gitu, kenapa di surga nggak ada nenek-nenek. Terus dijelasin nih sama Rasulullah bahwasanya kamu dan yang lain, wanita-wanita lain dan semua umat manusia ketika di surga itu akan menjadi muda, nggak ada yang tua. Itu berarti bercanda yang emang benar gitu, nggak ada yang salah. Maka menjawab pertanyaan tadi, apakah Rasulullah itu beliau itu bercanda atau tidak? Rasulullah sering bercanda, tapi bercandanya itu dengan bercanda yang benar. Oke, baik, berarti ya Rasulullah itu pernah bercanda tetapi tidak melewati batas dan tidak menyakiti hati orang lain begitu ya Kak Alma. Nah kemudian nih lanjut nih, terkait dengan apa sih
prinsip-prinsip nih yang harus diperhatikan. Tadi kan kalau misalnya kita bercanda tidak boleh melewati batas gitu ya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat bercanda dan sebagaimana ini juga diajarkan oleh Rasulullah begitu. Baik, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika kita bercanda, yang pertama adalah kita luruskan tujuan kita itu bercanda itu untuk apa. Kalau kita bercanda hanya untuk menyinggung orang atau cuma body shaming, itu lebih baik dihindari. Tapi kalau kita tujuannya bercanda untuk menghibur orang agar orang itu lebih semangat gitu melewati hidupnya, atau dia tujuannya itu ya lurus untuk ketika kita lesu, ketika kita sedang capek gitu kan perlu adanya candaan gitu. Itu diperlukan sekali agar lelah kita, capek kita itu seketika hilang gitu. Maka kita luruskan lagi tujuan kita untuk bercanda itu untuk apa. Kalau emang untuk menyakiti hati orang lain itu lebih baik dihindari ataupun jangan gitu. Lalu yang kedua adalah bercandanya itu jangan melampaui batas. Sebagaimana kita ketahui, body shaming itu juga kan termasuk ke dalam bercanda yang melampaui batas ya. Nah, ketika kita melampaui batas, kita menjadikan candaan itu sebagai perkara yang bisa menyakiti hati orang lain, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi contohnya seperti ketika kita bercandanya menakut-nakuti orang, itu kan melampaui batas gitu. Atau kita apalagi yang bisa bahkan orang meninggal, kadang ada orang bercanda itu ngagetin, nggak tahu kita tuh orang itu punya penyakit jantung apa enggak kan. Kadang ketika kita kagetin dia serangan jantung, akhirnya nggak terselamatkan, itu yang berbahaya. Maka ketika kita bercanda itu jangan sampai melampaui batas. Lalu yang ketiga adalah ketika kita bercanda, kita ingin bercanda gitu, jangan bercanda sama orang yang nggak mau bercanda. Nah itu yang sering terjadi gitu. Kadang bahkan ketika kita emang suka bercanda nih, terus kita ketemu dengan orang baru, dengan teman baru, kita harus survei dulu nih, orang ini bisa diajak bercanda nggak, atau orang ini asik nggak kalau kita ajak bercanda gitu. Ada kan orang yang dia itu nggak suka ketika kita bercanda, nggak nyampe jokesnya ke dia gitu, dia tuh nggak ketawa atau ih apa sih gitu. Nah itu maka kita harus survei dulu, nih orang bisa diajak bercanda apa enggak gitu. Maka atau kadang orang yang diajak bercanda itu malah tersinggung, yang mana kita tujuannya hanya bercanda gitu, kadang orang itu tersinggung. Nah itu jadi beberapa, mungkin yang pertama tadi kita harus meluruskan tujuan kita bercanda itu apa, yang kedua kita tidak boleh melampaui batas, dan yang ketiga kita jangan bercanda dengan orang yang tidak mau bercanda. Oke, baik nih Kak Alma, kita tahan terlebih dahulu ya Kak Alma. Nah itu tadi sahabat Oase berkaitan tentang prinsip yang harus dipahami atau batasan saat kita melakukan bercanda. Setelah ini kalian jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah berkaitan tentang bercanda dalam pandangan Islam ini boleh atau tidak. Oke Kak Alma, tadi kan Kak Alma sudah menyebutkan prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan saat melakukan bercanda ya. Tadi Kak Alma baru sebutkan 3, yaitu yang pertama meluruskan niat, yang kedua jangan melewati batas, dan yang ketiga tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, begitu Kak Alma. Nah apakah setelah ini masih ada beberapa poin lagi Kak Alma? Iya. Untuk poin selanjutnya adalah ketika kita bercanda, kita jangan bercanda pada perkara-perkara yang serius. Contohnya ketika kita memberikan sebuah sanksi, atau kita sebagai hakim nih, ketika itu kita memvonis seseorang, misalkan dinyatakan hukuman 5 tahun penjara, terus hakimnya ngomong bercanda, kan itu kan sebuah sebuah bercandaan yang mana itu
dalam perkara yang serius. Jadi ketika kita menjadi seorang saksi juga, misalkan saksi pencurian, kita malah membuat pernyataan-pernyataan yang emang itu sebuah candaan, itu tidak diperbolehkan. Atau dalam sebuah majelis ilmu, ketika kita menyampaikan suatu hal yang benar-benar penting gitu, apalagi soal agama gitu, kita nggak boleh menyampaikannya itu bercanda saja gitu, tapi harus dengan serius. Maka hindari ketika kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang emang itu serius, maka jangan bercanda gitu. Maka orang yang suka bercanda harus tahu nih posisi dia bercanda itu di mana gitu, harus bisa menempatkan bercanda itu pada posisi yang benar. Jadi jangan zolim, jangan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi ada tempatnya gitu. Di luar ketika kita sedang serius, pasti ada ketika kita sedang tidak serius gitu. Itu yang keempat. Lalu yang selanjutnya adalah jangan kita bercanda dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bercanda, kadang orang itu suka bercanda karena nakut-nakutin. Nah, itu nggak boleh. Contohnya tadi ketika kita bercanda nakutin orang pakai topeng, kita kagetin dia, itu kan berbahaya gitu bagi orang-orang. Atau kita mengambil barang milik teman kita gitu, kita sumputin gitu, baik itu bercanda ataupun tidak, itu tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yakhuzanna ahadukum mata akhihi laiban wala jaddan. Jadi tidaklah salah seorang dari kamu itu mengambil barang saudara lainnya, baik itu bercanda ataupun tidak. Maka tidak boleh, kata Rasul, ketika kita nyumputin barang milik teman, misalkan pulpen teman kita sumputin gitu, itu tidak diperbolehkan gitu, meskipun bercanda ataupun tidak bercanda. Lalu yang dilarang oleh Allah juga, kita kan dilarang oleh Allah untuk berbohong. Maka ketika kita bercanda, jangan kita berbohong. Contoh ketika kita bercanda, ada perbuatan yang bohong, misalkan ditanya oleh seorang suatu alamat, terus kita malah menyesatkan dia dengan tujuan kita itu bercanda, itu tidak diperbolehkan gitu. Sebagaimana dalam hadis, seorang muslim itu tidak halal bagi seorang muslim itu menakut-nakuti muslim lainnya. Nah, dengan kita menakut-nakuti itu akan ketika kita bercanda dengan tujuan yang bercanda gitu, tapi membuat orang takut itu, maka itu tidak diperbolehkan, tadi udah disebutkan dalam hadis. Atau ketika kita kata Rasulullah, ketika orang yang dia membuat orang tertawa tapi dia berdusta, maka orang-orang yang seperti itu akan celaka. Nah, itu tadi berkaitan tentang beberapa poin tentang prinsip gitu Kak Alma. Apakah setelah ini masih ada lagi, apa cukup 5 itu? Mungkin yang selanjutnya adalah ketika kita bercanda, kita jangan terlalu banyak tertawa. Nah, itu yang sering kita lakukan ya. Ketika kita dengar, apalagi orang yang emang dia itu kalau dengar suatu candaan sedikit pun gitu, kadang orang banyak langsung tertawa gitu, nggak sedikit orang yang seperti itu. Maka tertawanya itu jangan berlebihan, jangan malah terbahak-bahak. Karena Rasulullah juga ketika beliau bercanda, beliau tidak pernah tertawa sampai terlihat lidahnya, tapi beliau hanya tersenyum gitu, nggak sampai terbahak-bahak, sampai kadang orang itu mukul orang ketika ketawa gitu kan, itu yang berbahaya kan. Atau sering kalau ketawa itu kan dengan mukul atau dengan dorong temennya sampai temennya itu jatuh, itu kan banyak sekali yang terjadi kan. Maka ketika kita tertawa, jangan sampai kita berlebihan, terbahak-bahak. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika jangan kita memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu akan mematikan hati. Nah, kita sering mendengar ketika tertawa itu hati kita itu akan menjadi hitam. Nah, itu benar, dalam hadis disebutkan bahwasanya jangan banyak ketawa gitu, hati kita itu akan mati kalau kita banyak tertawa gitu. Karena apa? Ketika kita tertawa, kita itu enggak mengingat Allah, kita malah asik dengan
pikiran kita dengan candaan-candaan, dengan tertawa itu, maka itu yang sangat berbahaya ketika kita bercanda, yang mana bercanda itu dengan tertawa yang berlebihan gitu. Lalu yang terakhir adalah ketika kita bercanda, jangan kita bercanda soal agama. Maksudnya apa? Kita misalkan kita bercandain Al-Quran. Kadang banyak orang yang mereka itu ketika Al-Quran itu dibercandakan gitu, ayat-ayatnya diselewengkan, itu banyak sekali. Atau juga sholawat Nabi, itu banyak sekali yang diselewengkan. Nah, itu tidak boleh, karena dalam Islam itu tidak mengajarkan hal seperti itu. Ketika Al-Quran itu ya diturunkan seperti itu, ya jangan dijadikan sebuah bercandaan, tapi jadikan ketika kita baca Al-Quran, kita fokus untuk beribadah. Ketika kita bersalawatan, kita fokus untuk bersalawat. Jangan menjadi candaan gitu, karena ada kadar, ada waktu yang mana kita itu harus serius dalam beribadah, dan ada waktu di mana kita itu bisa untuk bercanda gitu. Oke, itu tadi beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan bercanda, begitu ya Kak Alma. Nah, kita tahan sejenak ya Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan tentang bercanda dalam pandangan Islam, boleh atau tidak. Oke, Kak Alma tadi kan sudah menyebutkan prinsip-prinsip, dan Kak Alma juga sudah menjelaskan bercanda dalam Islam itu diperbolehkan selagi tidak melewati batas, begitu ya Kak Alma. Nah, kemudian nih, bagaimana sih pentingnya memahami batasan bercanda, dan mengapa hal ini nih sangat sekali ditekankan dalam ajaran Islam? Iya. Kenapa dalam Islam itu kita penting untuk memahami batasan bercanda itu? Karena ketika kita tidak tahu, tidak paham tentang bercanda itu apa boleh atau tidak dalam Islam, maka kita akan melampaui batas. Seperti tadi yang disebutkan, bahwa ketika kita melampaui batas, kita bisa menyakiti hati orang lain, kita bisa menjadikan orang itu tersinggung, atau bahkan orang itu nggak mau ketemu lagi kita. Itu kan berawal dari sebuah candaan gitu, yang mana kita anggap ya itu cuma bercanda gitu. Kenapa dia gampang banget baperan, kan itu kadang kita mikir seperti itu. Maka ketika kita pengen menjadi seorang yang menghibur orang lain, kita juga harus paham orang itu sifat orang itu seperti apa gitu. Maka kita harus tahu batasannya, yaitu seperti tadi, dengan kita bercanda tapi bercandanya itu tidak kelewatan, atau kita bercanda dengan seperti yang Rasulullah katakan itu, yang Rasulullah perbuat itu, beliau bercanda dengan emang candaan yang emang benar gitu. Maka penting banget kita memahami, kadang orang itu dalam Islam tidak memandang gitu bercanda, meskipun dia menyakiti hati orang lain ataupun menyinggung orang lain, beliau tetap bercanda gitu. Nah, maka sebagai seorang muslim nih, kita itu ada bedanya gitu. Kita itu punya prinsip bahwa dalam Islam kita boleh bercanda, tapi jangan sampai melewati batas atau bisa menyakiti hati orang lain. Oke, nah itu tadi kan terkait dengan pentingnya kita memahami candaan agar tidak melewati batas, begitu ya Kak Alma. Dan kemudian nih, bagaimana sih caranya kita ini bisa membedakan antara candaan yang diperbolehkan dan candaan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam ini? Baik, candaan yang diperbolehkan dan candaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Seperti tadi yang dijelaskan, ketika candaan itu dia bisa menaikkan semangat orang lain, bisa menghibur orang lain, bisa menjadikan orang lain itu senang sama kita. Oh, orang ini suka bercanda gitu. Bisa ketika kita bersama orang yang suka bercanda, kita punya semangat terus gitu. Maka itu bercanda yang diperbolehkan dalam Islam gitu. Orang yang diajak bercandanya juga tidak merasa tersinggung, tidak merasa tersakiti hatinya. Maka itu
diperbolehkan dalam Islam. Lalu bercanda yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ketika orang itu ketika bercanda dia malah menyinggung orang lain, dia malah menyakiti hati orang lain, atau bahkan orang itu nggak mau ketemu dia lagi, maka orang yang seperti itu ketika si pelaku yang suka bercanda ini, orang itu mikir, kok malah ngejauh ya ketika kita suka bercanda. Maka harus ada yang diintrospeksi dalam diri kita gitu, apa yang salah ketika kita bercanda. Terus ini saya sudah menyinggung dia, atau kemarin saya body shaming terhadap dia. Maka orang yang seperti itu nggak apa-apa terus bercanda, tapi harus tahu batasannya, harus bisa mengintrospeksi diri bahwa bercanda yang diperbolehkan dalam Islam ini seperti ini, bukan yang malah menyakiti hati orang lain, bukan yang malah menyinggung hati orang lain. Maka itu yang bisa membedakan, ketika orang itu bisa menghibur orang lain, bisa menambahkan semangat untuk orang lain, maka itu terus jadikan teman gitu. Tapi yang mana dia juga membawakan dampak positif untuk kita gitu. Ketika orang itu bercandanya malah kelewatan, malah toksik gitu bagi kehidupan kita, maka itu lebih baik kita hindari gitu. Oke, itu tadi perbedaan atau kita membedakan antara bercandaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Nah, kemudian nih Kak Alma, tadi kan perbedaannya ya. Nah, kemudian gimana nih caranya kita bercanda yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dia tuh tidak hanya menghibur, dan juga dia ini bisa menjaga, bercandanya ini bisa menjaga martabat, kemudian menjaga kesopanan gitu. Ya, jadi dia bercanda yang menghibur ya. Ya, kita bisa lakukan seperti cara Rasulullah ketika bercanda. Yang tadi mana ketika Rasulullah bertemu dengan seorang nenek, terus Rasulullah bercanda terhadap nenek itu, kan itu tidak menjatuhkan martabat nenek itu, tapi malah membuat hati nenek itu senang. Berarti di surga itu kita bisa menjadi muda gitu, nggak nenek-nenek lagi. Atau kita bisa bercanda ketika jangan sampai kita menjatuhkan martabat orang lain, menjatuhkan wibawa orang lain gitu, sampai menjatuhkan gitu. Tapi kita sebisa mungkin kita bercanda itu ya emang tujuannya itu hanya untuk menghibur, untuk bisa menaikkan semangat untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu. Jadi itu yang dianjurkan ketika kita bercanda, ikutilah cara bercandanya Rasulullah SAW. Oke, itu tadi berkaitan tentang cara bercanda yang harus kita lakukan yang sesuai dengan ajaran Islam gitu ya Kak Alma. Nah, kemudian nih terkait tema kita hari ini yaitu bercanda dalam pandangan Islam, dan kata-kata ini kan sempat trending ya Kak Alma, khususnya di remaja. Apa sih pesan Kak Alma untuk sahabat Oase tentunya terkait dengan tema kita hari ini? Baik, sahabat Oase, jadi terkait tema kita tentang bercanda dalam Islam gitu. Maka kita semua gitu sobat Oase, kita boleh bercanda, tapi jangan sampai kita untuk melampaui batas gitu. Jangan sampai kita menyinggung orang lain, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Teruslah menjadi positif, membawa dampak energi positif bagi orang lain dengan kita menghibur orang lain. Jangan kita menjadikan diri kita itu menjadi musuh orang lain gitu. Maka tidak apa-apa untuk bercanda, tapi jangan sampai melewati batas. Oke Kak Alma, terima kasih nih untuk perbincangan kita pada hari ini ya Kak Alma. Dan itu tadi sahabat Oase, pesan dari Kak Alma dan perbincangan kita berkaitan tentang bercanda dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk sahabat Oase. Usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.